Yang pertama akan kita uji coba adalah proses difusi. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah pewarna makanan dan juga air. Nah, untuk langkah kerjanya, kita cukup menuangkan 2 tetes pewarna makanan ke dalam air. Dan kita lihat bagaimana perubahannya. Jadi kita tunggu sampai 5 menit tanpa diaduk. Nah, ini perubahan warna air saat kita diamkan selama 5 menit. Perubahannya sangat terlihat jelas ya. Warna air menjadi berwarna hijau muda. Dan di sini masih terdapat gumpalan pewarna makanan yang tidak larut dengan sempurna. Nah, jadi pada proses ini dinamakan dengan proses difusi, yaitu perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Berarti dapat disimpulkan bahwa pada pewarna makanan ini mengandung konsentrasi yang lebih tinggi daripada air. Jadi konsentrasi di dalam pewarna makanan ini berpindah ke air, jadi berwarna seperti ini. Warnanya akan menyebar. Ya. Baik, kita lanjut dengan percobaan selanjutnya, yaitu percobaan osmosis. Untuk proses pengujian larutan osmosis, kita membutuhkan 3 gelas air. Ini yang digunakan adalah air biasa. Kemudian ada 3 potong labu siam yang ukurannya itu panjangnya 4 cm dan lebarnya 1 cm. Kemudian ada 3 buah tutup gelas. Kemudian ada garam. Ini nanti kita gunakan secukupnya saja. Nah, di sini ada gelas yang telah kita beri label A, B, dan juga C. Gelas A kita biarkan dia netral, artinya dia adalah air biasa. Yang kedua adalah label B, kita beri garam sebanyak 1 sendok teh. Sendok teh kita larutkan ke dalam 1 gelas air. Kita aduk sampai dia larut. Kemudian yang gelas C, ini kita beri 2 sendok teh garam dapur. Ini kita aduk sampai dia larut. Nah, ketika sudah terlihat kelarutannya seperti ini, kita masukkan potongan buah labu siam ke dalam masing-masing gelas. Yang pertama kita masukkan ke dalam gelas A, yang kedua kita masukkan pada gelas B, dan yang terakhir kita masukkan ke dalam gelas C. Kemudian kita tutup dan kita diamkan selama kurang lebih 120 menit. Tujuan penutupan ini adalah agar udara tidak dapat masuk ke dalam gelas. Oke, kita tunggu selama 120 menit. Ya, ini sudah 120 menit kita diamkan. Sekarang waktunya kita buka. Oke, ini yang pertama, yang labelnya A, dia tanpa garam. Oke, kita lihat. Ya, kita lihat. Kemudian kita ukur panjangnya. Tadi awalnya itu 4 cm, sekarang kita coba, ternyata dia bertambah 0,5 cm, jadi 4,5 cm ya. Jadi dia bertambah panjangnya. Ini yang gelas A, berarti di sini gelas A ini ukurannya plus 0,5 cm. Kemudian pada gelas A ini labu siamnya masih keras strukturnya karena tidak ada zat apapun yang tercampur dalam air, jadi labu siamnya ini masih berbentuk keras, bertekstur keras. Oke, kita lanjut ke gelas yang kedua, yang tadi kita beri garam 1 sendok teh. Oke, ini teksturnya menjadi kenyal. Ini bisa teman-teman lihat, teksturnya tuh kenyal. Nah, sekarang kita ukur menggunakan penggaris apakah ini menyusut atau bertambah. Ternyata setelah kita ukur dengan penggaris,
ukurannya itu berkurang 0,5 cm. Jadi panjangnya yang mulanya itu 4 cm, dia menjadi 3,5 cm. Dan teksturnya itu lembek, tidak seperti gelas A yang tidak diberi oleh garam. Oke, kita lanjut ke gelas yang ketiga, yaitu yang kita beri garam 2 sendok teh. Oke, ini posisinya dia mengapung. Ini bisa teman-teman lihat teksturnya itu sangat kenyal, lebih kenyal lagi dari gelas yang kedua, karena mungkin tadi kita ngasih garamnya itu 2 sendok teh. Oke, jadi lebih banyak. Kemudian kita ukur, dan ternyata setelah kita ukur, ukurannya itu menjadi 3,3 cm. Artinya dari 4 menuju 3,3 itu berkurang sebanyak 0,7 cm. Nah, jadi kesimpulannya pada kejadian ini termasuk proses osmosis, yaitu perpindahan molekul air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, pada gelas A ini, karena konsentrasi air itu lebih rendah daripada konsentrasi yang ada di dalam labu siam, maka konsentrasi pada air ini masuk ke dalam labu, jadi labunya itu semakin membesar dan teksturnya tidak lembek atau tidak lembut. Oke, yang kedua ini bertambah apa berkurang? Berkurang ya. Labu siamnya itu menyusut. Jadi pada proses ini dinamakan proses osmosis. Untuk itu kandungan air yang ada di dalam labu ini berpindah ke dalam air. Jadi dia menyusut dan bertekstur lembut. Sama juga pada gelas C, yaitu yang kita beri garam 2 sendok teh tadi, sama-sama air yang ada di dalam labu itu berpindah ke luar. Nah, jadi itu kesimpulannya. Terima kasih. Dari video ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita tidak harus melulu belajar tentang materi saja, tapi juga harus ada prakteknya. Contohnya adalah proses dari difusi dan juga osmosis yang mungkin sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.